Keempat, kemanusiaan sosial yang adil dan beradil. Terima kasih Kalista, Anda layak menang. Finalis Putri Indonesia 2020, Kalista Iskandar, telah menghebohkan jagat media sosial. Ia menjadi sorotan publik karena ternyata tidak hafal Pancasila. Dan tahukah kalian? Kini, Kalista Iskandar justru ditunjuk sebagai duta Pancasila. Sontak, hal ini menuai banyak komentar. Cukup mengherankan memang, ketika kesalahan fatal malah dijadikan sebagai dasar ditunjuknya seseorang menjadi duta. Berikut 9 duta yang terpilih setelah melakukan kesalahan yang cukup fatal, yang malah ditunjuk sebagai duta di Indonesia. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Sebagai seorang public figure, sudah jadi hal yang wajar kalau tindakan atau ucapannya ditiru bahkan dijadikan panutan oleh masyarakat. Inilah yang jadi alasan kenapa banyak brand, komunitas, atau organisasi yang merekrut selebriti untuk jadi duta atau ambasadornya. Mereka diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk, menggunakan jasa, atau melakukan aktivitas sosial melalui kampanye sosialisasi dan lain sebagainya. Para duta ini biasanya dipilih berdasarkan prestasi, pengalaman, atau bidang ketertarikannya. Tapi di Indonesia banyak kasus di mana seorang didapuk jadi duta justru karena kesalahan yang telah dilakukannya sebelumnya. Dalihnya sih untuk dijadikan hukuman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi, apa iya bakal efektif? Berikut kami telah merangkum daftar selebritis dan non-selebritis yang ditunjuk jadi duta setelah melakukan kesalahan. Yuk simak video selengkapnya. Nomor 1, Kalista Iskandar, yang dipilih menjadi duta MPR RI tahun 2020. Berbagai hujatan terlontar kepada sarjana hukum ini, walau ia telah membuat klarifikasi lewat akun Instagramnya bahwa kesalahan pengucapan susunan Pancasila itu karena ia dikepung grogi yang tiba-tiba. Warganet tetap menyerbunya dengan berbagai bulian. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mendapuk 6 finalis pada ajang Putri Indonesia 2020 untuk mempromosikan Pancasila. Penobatan kepada para finalis salah satunya diberikan kepada Lois Kalista Iskandar yang merupakan finalis asal Sumatera Barat dan Putri Indonesia Runner-up 3 2020. Kalista sempat membuat heboh jagat media sosial lantaran pada malam puncak pemilihan sempat terbata-bata melafalkan Pancasila. 4 pilar MPR RI, khususnya Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, juga merupakan bagian dari kekayaan dan keindahan Indonesia yang juga bisa dipersembahkan kepada masyarakat dunia, kata Bambang usai menyambut finalis Putri Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis 11 bulan 3 2020. Pada kesempatan itu, Kalista tidak sendirian. Dia didampingi oleh 5 finalis lainnya, termasuk sang pemenang Putri Indonesia 2020 RR Ayu Maulida Putri. MPR berharap program 4 pilar yang menjadi fungsi utama lembaga itu disosialisasikan secara efektif ketika kegiatan-kegiatan Putri Indonesia kemanapun. Bahkan usai pertemuan, Kalista sempat mengulang sila Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5 yang memecahkan suasana pertemuan. Sudah sah-sah, saut para tamu yang hadir dalam pertemuan disambut senyum Kalista usai mengucapkan Pancasila. Bambang Susatyo disapa mengharapkan para putri Indonesia yang menjadi duta MPR mensosialisasikan toleransi dan persatuan melalui 4 pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI. Dengan begitu, munculnya kelompok ekstremisme dan ideologi radikal akan terdangkal atau tertangkal dengan sendirinya. Pada acara penyematan, Duta MPR turut hadir para wakil ketua MPR antara lain Ahmad Basyarah,
Lestari Murdijat, dan Fabel Muhammad. Nomor 2, Zaskia Gotik sebagai Duta Pancasila. Zaskia pernah terjerat kasus lantaran dianggap melecehkan lambang negara setelah menyebut salah satu lambang di perisai burung Garuda sebagai bebek nungging. Beberapa bulan setelahnya, ia diundang ke gedung DPR MPR untuk mengikuti sosialisasi kebangsaan. Di sana, ia juga ditunjuk sebagai Duta Pancasila. Nama Zaskia Gotik semula hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut yang khas dengan goyang mirip itik. Dengan kepiawaiannya mendengarkan lagu dangdut dan menggunakan pinggul serta bokong, Zaskia atau yang juga disapa Neng itu menghibur penonton. Zaskia memang sering menghibur pemirsa lewat panggung-panggung dangdut. Namun, belakangan ini si Neng juga kerap muncul dan diundang di acara-acara reality show, talk show, dan konten komedi di televisi. Si Neng lantas semakin menjadi sorotan bukan karena lagu dangdut dan goyangannya, namun tingkahnya di acara musik dahsyat beberapa tahun lalu, yang kemudian menuai kontroversi. Ya, Anda mungkin sudah melupakan atau justru sangat ingat dengan peristiwa didapuknya Zaskia menjadi Duta Pancasila. Di hari peringatan lahirnya Pancasila ini, mengingatkan pada peristiwa ketika perempuan yang memiliki nama asli Surkiani tersebut mengucap lambang Pancasila sila kelima yang ia ganti dengan bebek nungging. Padahal lambang sebenarnya dari Pancasila sila kelima adalah padi dan kapas. Setelah peristiwa itu terjadi, Zaskia kemudian menghadapi kasus berbagai komentar pedas dari masyarakat Indonesia. Pantas saja karena Pancasila adalah lambang negara Indonesia dan dianggap sakral. Lambang padi dan kapas pada sila kelima Pancasila sendiri pun memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Padi melambangkan sumber pangan dan kapas adalah sandang atau pakaian, yang berarti kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tersebut harus tersebar secara merata dan adil. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Bukan dihukum sesuai dengan perbuatan si Neng, justru didapuk diberi predikat sebagai Duta Pancasila. Zaskia alias Surkiani ini dinobatkan sebagai Duta Pancasila oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB atau di MPR tahun 2016 silam. Dengan diangkatnya Zaskia menjadi Duta Pancasila, dia dapat ikut mengkampanyekan Pancasila kepada masyarakat. Meskipun Zaskia belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, namun perannya sebagai public figure dinilai mampu memengaruhi masyarakat. Nomor 3, Tio Pakusadewo, Duta Anti Narkoba. Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, Tio mengaku salah dan jera atas perbuatannya. Inilah yang menjadi pertimbangan mereka untuk menunjuk Tio sebagai Duta Anti Narkoba. Tio mengaku kepada majelis hakim bahwa dirinya adalah pecandu narkoba selama 10 tahun belakangan ini. Saya adalah pecandu narkoba yang kronis. Sebagai seorang ayah, saya memiliki kebanggaan tersendiri. Berkali-kali saya mengkonsumsi narkoba. Saya sadar bahwa narkoba berkali-kali membodohi saya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, kata Tio Pakusadewo di dalam persidangan. Tio menambahkan, dirinya merasa bersalah dan mengaku sangat bodoh bahwa dirinya ditangkap di depan anak-anaknya ketika di rumah. Saya ditangkap di depan anak-anak dan dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian saya direhabilitasi di Rumah Sakit Bayangkara, Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Kemudian saya dilimpahkan ke Rumah Sakit Tahanan atau Rutan Cipinang, Jakarta Timur, jelasnya. Lanjut Tio, ia merasa tidak berdaya di depan anak-anaknya. Sebagai bapak, ia ingin kembali ke keluarganya dan berkumpul bersama dengan ketiga anak-anaknya. Ini hukuman yang tepat yang saya alami, menguras waktu dan tenaga saya. Saya terjerumus dari narkoba, ujar Tio Pakusadewo seraya menangis. Justru hal inilah yang membuat Tio Pakusadewo diangkat menjadi Duta Anti Narkoba. Cukup mencengangkan memang. Nomor 4, Roy Martin, Duta Anti Narkoba.
Roy Martin pernah divonis 11 bulan penjara atas kepemilikan sabu seberat 3 gram. Tapi sekeluarnya dari penjara, ia malah ditunjuk jadi duta anti narkoba. Ayah dari Gading Martin ini kini aktif ikut kampanye serta jadi pembicara di banyak acara seperti sosialisasi dan penyuluhan pasca keluar dari penjara. Kita mengenal Roy Martin sebagai aktor senior yang laris manis di tahun 70-an hingga 80-an. Di tahun 2006, Roy Martin sempat tertangkap karena kasus narkoba dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan. Setahun kemudian, rupanya Roy Martin kembali ditangkap dengan kasus yang sama. Ia mengaku meski pernah ditangkap sebelumnya, tetapi hal itu tak membuatnya jera dan ingin mencoba narkoba kembali. Ketika yang kedua itu, peristiwa itu saya tidak pakai. Tapi apakah saya memakai? Ya, saya masih memakai, kata Roy Martin. Kapan saya pakai? 3 hari sebelumnya, sambungnya. Dia mengungkapkan keduanya itu Roy Martin merasa sangat bersyukur. Jadi apapun saya bersyukur. Penangkapan kedua karena kalau tidak, sampai saat ini saya masih memakai. Karena memang tidak mudah keluar dari narkoba, ungkap ayah Gading Martin itu. Setelah ditangkap, untuk kedua kalinya Roy Martin akhirnya menyadari kerusakan yang ditimbulkan setelah memakai narkoba. Sekeluar dari penjara, ia dipilih atau dinobatkan sebagai duta anti narkoba, dan kini sosok Roy Martin menjadi tokoh anti narkoba di Indonesia. Nomor 5. Sonia Depari menyandang gelar duta anti narkoba. Saat ditilang, Sonia justru mengaku kalau ia anak deputi pemberantasan BNN, Irjen Arman. Padahal Arman sendiri membantahnya. Sebulan setelahnya, justru Sonia diangkat jadi duta anti narkoba oleh panitia perayaan pra 500 tahun reformasi gereja-gereja. Alasannya, karena Sonia kabarnya adalah jemaat aktif dan berprestasi di sekolah. Pelajar cantik asal Medan itu sosoknya menjadi sorotan usai video dirinya mengaku anak jenderal dan adu mulut dengan seorang polwan viral. Alhasil, kasus itu membuatnya mendapat bully dari warganet. Bersamaan dengan itu, ayahnya mengembuskan nafas terakhir. Tak kuat menahan cacian dan beban hidup, gadis lulusan SMA Metodis Medan tersebut memprivate akun Instagramnya. Saat kasus itu, Sonia Depari dikabarkan dipilih menjadi duta anti narkoba oleh gereja-gereja reformis di Medan. Sonia dianggap bisa menjadi ikon pemberantasan narkoba karena prestasinya yang bagus selama di sekolah. Kini, Sonia sudah tumbuh menjadi remaja dan mengambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Sonia tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2016. Nomor 6. Dewi Persik sebagai duta tertib lalu lintas. Beberapa waktu lalu Dewi Persik ramai diberitakan gara-gara insiden masuk busway. Kini, polisi berencana menjadikan artis Dewi Persik sebagai duta keselamatan berlalu lintas. Selain Dewi, polisi juga menunjuk 2 artis lain untuk mengkampanyekan tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Dia mengatakan ada 3 alasan mengapa Dewi Persik dan 2 artis lainnya ditunjuk sebagai duta keselamatan berlalu lintas. Alasan itu mulai dari kesediaan untuk patuh berlalu lintas hingga ikut mensosialisasikan tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Pertama, patuh dan taat terhadap rambu dan peraturan lalu lintas. Kedua, menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain dalam berkendara. Ketiga, membantu polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan dan atau mengkampanyekan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas pada masyarakat. Hal ini menegaskan penunjukan Dewi juga tak berkaitan dengan insiden mobil terobos busway di Pejaten, Jakarta Selatan. Menurut Halim, semua public figure bisa menjadi duta keselamatan berlalu lintas memenuhi 3 syarat yang ditawarkan. Tapi kabarnya, Mbak DP ini menolak tawaran karena merasa belum punya kemampuan dan keberanian untuk menjadi seorang duta. Nomor 7. Duta Pelestarian Edelweiss. Ada juga
sekelompok remaja yang terciduk mencabut tanaman Edelweiss di Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, setelah fotonya viral di internet. Memetik bunga Edelweiss melanggar kode etik pecinta alam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati ekosistem, Pasal 33 Ayat 1. Pekan lalu, warganet kesal dengan banyaknya foto-foto pendaki norak yang dengan seenaknya memetik Edelweiss. Tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di ketinggian tertentu dan tidak boleh dipetik itu justru jadi ajang selfie pendaki-pendaki tersebut. Lebih gilanya lagi, tanpa tahu malu, mereka justru mengunggah foto-foto mereka dengan bunga-bunga Edelweiss di tangannya. Ditambah dengan ucapan-ucapan manis kepada teman ataupun pacarnya. Tak ayal, warganet pun kesal dengan perilaku mereka yang merusak alam dan memanggil. Alih-alih mendapat hukuman, pendaki-pendaki ini justru mendapatkan kehormatan menjadi duta pelestarian Edelweiss loh. Nah, kan dejavu sama Zaskia Gotik yang dulu menghina Pancasila dan akhirnya menjadi duta Pancasila. Kini kejadian yang sama juga terjadi pada pemetik Edelweiss yang merusak alam namun jadi duta pelestarian. Tak disangka, kepala Taman Nasional tersebut justru mengangkat mereka jadi duta pelestarian Edelweiss. Misinya adalah mengubah masyarakat yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Nomor 8, Roro Fitria sebagai duta anti narkoba. Banyak pihak sepakat kalau penunjukan seseorang sebagai duta dianggap sebagai hukuman agar mereka jerah. Padahal, ya tidak semua orang bisa mengemban tanggung jawab seperti Roro Fitria ini. Kasus bermula saat Roro Fitria memesan narkoba pada Februari 2018 silam. Ia memesan kepada seorang bandar dan mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah. Paket sabu diminta ke rumah ibunya dengan nama penerima si ibu menggunakan jasa ojek online. Hal itu pun mengelabui petugas, ternyata gerak-geriknya sudah dipantau oleh anggota Polda Metro Jaya dan ia ditangkap. Setelah melalui sidang, Roro akhirnya dihukum 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 September 2018. Atas hal itu, Roro mengajukan banding, namun keputusan itu dikuatkan di tingkat banding. Atas hal itu, Roro Fitria tidak mengajukan kasasi dan langsung mengajukan PK. Roro menilai ada kekhilafan hakim. Sebelum ditetapkan sebagai salah satu tersangka narkoba, Roro Fitria justru pernah menjadi seorang duta anti narkoba 2016. Berkebalikan dengan kenyataan aslinya ya. Nomor 9, Ayu Ting Ting sebagai duta pajak. Ayu Ting Ting yang sempat ditunjuk sebagai duta pajak Kota Depok karena dianggap selalu taat bayar pajak, tapi tidak berselang lama ia justru kedapatan mangkir membayar pajak. Ayu Ting Ting tengah berbahagia sebagai warga Depok, ia dinobatkan menjadi artis duta pajak Kota Depok. Penobatan tersebut berlangsung pada Sabtu tanggal 5 bulan 11 2016 silam. Di kantor Wali Kota Depok, Ayu diangkat sebagai ikon pajak khususnya PBB Pajak Bumi dan Bangunan yang sejak beberapa tahun terakhir pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebagai duta pajak, Ayu Ting Ting tentunya harus banyak belajar tentang perpajakan, terutama PBB. Namun ia tidak khawatir sebab saat ini sudah banyak referensi yang bisa didapatkannya. Alhamdulillah, dari dulu sudah bayar pajak sendiri. Sejak mendapatkan honor, saya sudah bayar pajak. Saya sudah punya manajemen besar. Perusahaan besar pasti semuanya diurus, ujar Ayu Ting Ting. Sebagai seorang duta, Ayu Ting Ting harus mencontohkan kepada masyarakat. Ia mengaku memiliki semangat untuk terus mematuhi aturan pajak yang berlaku. Lebih lanjut, Ayu Ting Ting berharap masyarakat juga dapat taat membayar pajak. Karena dari setiap rupiah yang dibayarkan, Ayu menegaskan hal tersebut diperuntukkan untuk pembangunan di Indonesia. Saya akan jalan mensosialisasikan masyarakat agar taat membayar pajak, tegas Ayu Ting Ting. Di sisi lain, sebagai duta pajak, Ayu pernah ketahuan belum membayar pajak sepeda motor setelah adiknya mengunggah Instastory yang memperlihatkan
plat nomor kadaluarsa. Dan itulah tadi informasi sosok duta yang terpilih karena melakukan sebuah kesalahan yang dirasa cukup fatal dengan alasan sebagai hukuman. Semoga saja ke depan para duta benar-benar mampu mengemban amanah. Amin. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar karena semua ini gratis. Dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.